Halo semuanya, kami dari kelompok Kerajaan Singhasari akan menjelaskan tentang Kerajaan Singhasari yang telah menjadi salah satu kerajaan dari Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Hanani, Aznan, dan Radit. Nah, kalian tahu gak nih di mana letak Kerajaan Singhasari? Sini kami kasih tahu di mana letaknya. Jadi Kerajaan Singhasari ini terletak di tepi Sungai Berantas yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang, dan Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Singhasari ini telah berdiri pada tahun 1222 Masehi dan didirikan oleh Ken Arok. Singhasari ini adalah kerajaan Hindu-Buddha. Nama kerajaan Singhasari pada awalnya adalah Kerajaan Tumapel. Nah, sebelum Ken Arok mendirikan kerajaan Singhasari, beliau adalah pengawal di Aku Tumapel tersebut. Lalu Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya Tunggul Ametung yaitu Ken Dedes. Setelah itu Ken Arok pun menjabat sebagai Aku Tumapel atau bisa disebut Bupati, kemudian Ken Arok pun bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangan ini berhasil dan memaksa Raja Kertajaya untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok, kerajaan pun dipindah ke Singhasari. Ken Arok mendirikan kerajaan Tumapel yang akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Nah, kalian tahu gak sih silsilah dari Kerajaan Singhasari? Sini kami kasih tahu lagi, Kerajaan Singhasari dimulai dengan rajanya yang bernama Ken Arok yang berkuasa pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Beliau pun tewas di tangan Anusapati. Raja kedua dari Kerajaan Singhasari adalah Anusapati, raja yang membunuh Raja Ken Arok. Anusapati berkuasa 1227 hingga 1248 Masehi setelah tewasnya Ken Arok. Anusapati merupakan anak tiri Ken Arok dan berkuasa lama di Kerajaan Singhasari. Pada masa pemerintahannya, Anusapati tidak membawa perubahan politik dan ekonomi di Kerajaan Singhasari. Berita kematian Ken Arok terdengar oleh Tojoyo, anak kandung Ken Arok. Ken Arok tewas di tangan seorang suruhan Anusapati. Tojoyo membalaskan dendam Ken Arok dan membunuh Anusapati menggunakan keris gandring. Raja Kerajaan Singhasari yang ketiga yaitu Tojoyo, namun kekuasaannya tidak lama, dalam kurung 1248 M. Penyebabnya adalah adanya serangan Ranggauni yang tidak lain adalah anak Anusapati. Ranggauni dibantu oleh Mahesa Cempaka melakukan serangan dan menggulingkan kekuasaan Tojoyo. Ranggauni pun menjadi raja keempat dari Kerajaan Singhasari. Ranggauni menjadi raja Kerajaan Singhasari dan bergelar Sri Jaya Wisnuwardana yang berkuasa dari 1248 hingga 1268 Masehi. Ranggauni membawa kejayaan dan ketentraman Kerajaan Singhasari untuk rakyatnya. Pada tahun 1254, Ranggauni mengangkat anaknya yang bernama Kertanegara menjadi Raja Muda atau Yuwaraja. Ranggauni meninggal dunia pada tahun 1268 dan dimakamkan di Candi Jago. Raja terakhir adalah anak dari Ranggauni yaitu Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang membawa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Singhasari yang berkuasa antara 1268 hingga 1292 Masehi. Raja Kertanegara dibantu oleh 3 mahamenteri dan mengganti semua pejabat pemerintah yang tidak pantas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyatukan Nusantara. Kekuasaannya berakhir akibat adanya serangan dan terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Kerajaan Singhasari runtuh dan berakhir saat pemerintahan Kertanegara. Nah, Kerajaan Singhasari ini dapat dikatakan cukup maju dengan adanya peninggalan prasasti sebagai bukti kejayaan Kerajaan Singhasari. Terdapat banyak produk kebudayaan yang ditinggalkan, mulai dari patung, candi, sampai berbagai prasasti. Salah satu yang cukup populer adalah patung Ken Dedes yang berada di Museum Nasional di Jakarta. Di Kerajaan Singhasari ini dapat dibilang rakyatnya tentram karena rakyat yang beragama Buddha dan Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Singharaja juga tergolong cukup maju dikarenakan letaknya yang sangatlah strategis yaitu berada di lembah Sungai Berantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Maka dari itu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani karena kondisi tanah yang subur. Selain itu juga lembah Sungai Berantas bisa menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah pada saat itu. Nah, sistem pemerintahan dari Kerajaan Singhasari berpusat di Jawa Timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat terbukti dengan adanya keberhasilan dalam menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Tapi Kerajaan Singhasari harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Sistem pemerintahan yang diterapkan lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Kalian tahu gak nih kok bisa Kerajaan Singhasari ini mengalami keruntuhan?
Sini kami kasih tahu lagi. Walaupun Raja Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan kerajaan Singasari melalui sistem ketahanan lautnya. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singhasari dan berhasil menaklukkan kerajaan Singhasari ini. Kerajaan Singhasari hanya bertahan kurang dari seabad di mana pada 1292 Masehi kerajaan ini mengalami keruntuhan. Terima kasih banyak telah menonton penjelasan tentang kerajaan Singhasari dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung.